haula wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi amillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, kepada kawan-kawan sekalian, wabil khusus guru kita Ustadz Mukhlis, Ustadz Inggil, Ustadz Halil, Ustadz Azmi, dan banyak para asatiz yang minta maaf, minta ridha, al-fakir, berdiri duduk di hadapan kalian semata-mata ini menjalankan perintah guru yang tentu ada harapan besar dari Al-Fakir kepada beliau atas perintahnya. Semoga Al-Fakir mendapatkan futuh dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimana hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mencicipi manisnya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiah serta taufik hidayah, sehingga kita masih diperkenankan, dimudahkan untuk bersujud, bertakbir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini mustajab, insyaallah kabul, Allah terima. Dan mudah-mudahan menjadi bekal nanti tatkala kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam perbekalan yang sangat indah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya berkewajiban, bertekad, punya iradat, mesti kuat hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita punya lisan jangan sampai lepas dari sholawat kepada beliau, karena di dalam sholawat ini banyak jaminan-jaminan yang dijamin oleh Rasul sendiri untuk kita. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun salama alayya idza muttu. Tidaklah salah seorang dari kalian memberikan salam kepadaku, salawat kepadaku ketika aku telah wafat, illa ja'ani Jibril, melainkan Jibril datang kepada saya. Lantas Jibril itu menyampaikan kepada saya, ya Rasulullah, hadza fulan ibn fulan. Ya Rasulullah, ini fulan bin fulan menyampaikan salam salat kepada anda ya Rasulullah. Fa'aqulu, maka Rasul menjawab, alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Satu salawat yang anda ucapkan untuk Nabi Muhammad, balasannya 3 doa dari Nabi Muhammad. Alaihi salam, atasnya keselamatan. Siapa yang mendoakan ini? Nabi. Imam Ghazali mengatakan, asalah ala Nabi Muhammad salamatuddin. Salawat kepada Nabi Muhammad salamatuddin, selamat dia punya agama. Artinya kalau agamanya selamat, insya Allah nggak bakal mati kufur, nggak bakal mati su'ul khatimah, nggak bakal. Orang yang lisannya terus sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah nggak bakal mati su'ul khatimah. Tidak akan hilang dia punya agama dalam batinnya, nggak bakal hilang. Allah. Wa rahmatullah, rahmatnya Allah jatuh tertumpah kepadanya. Wa barakatuh, berkahnya Allah. Ya Allah, selamat dia punya agama tuh. Ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Ini yang kita harapin hidup.
Kalau hidup nggak dapat rahmat, nggak dapat berkah, buat apa hidup? Hidup panjang usia hanya semata-mata untuk dibuang ke api neraka, buat apa? Tapi dengan berkah hubungan demi hubungan dengan Nabi Muhammad, agama kita selamat. Ya. Makanya ta'zim wa tasyrifan wa ta'ziman kepada Nabi Muhammad wajib. Karena ada dulu Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasul, ra'aitu malakan fis sama. Ya Rasul, saya melihat satu malaikat di langit ini. Ini malaikat hebat ya Rasulullah. Dia punya pasukan, punya khadim 70.000 sak. Hebat. Setiap kali ini malaikat bernafas, Allah ciptakan malaikat. Saking takjubnya malaikat Jibril kepada malaikat ini. Namun ya Rasulullah, sekarang ini malaikat ada di Jabal Qaf dalam keadaan sayapnya patah. Ketika saya berjumpa dengan malaikat ini malaikat bertanya kepada saya, meminta tolong kepada saya, Jibril, Anda bisa memberikan syafaat kepada saya? Maka Jibril mengatakan, tunggu dulu, ente punya salah apa sama Allah Ta'ala? Maka itu malaikat cerita, sewaktu Nabi Muhammad Mi'raj, saya asik duduk tidak berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah hai Jibril, saya mendapatkan hukuman, saya punya sayap patah, nggak bisa terbang. Itu kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Nggak ada, bukan artinya kurang adab sama Nabi Muhammad SAW. Karena nggak bisa di atas Nabi Muhammad, ya Allah sudah. Makhluk yang tertinggi Allah, Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Semua malaikat di bawah Nabi Muhammad kedudukannya. Yang di atas Nabi Muhammad ya langsung Allah. Allah Khalik, Nabi Muhammad makhluk. Makhluk tertinggi kedudukannya nggak ada lagi Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kita masih punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Sholat kita udah rusak. Wah, kecil suaranya. Ya, sedekah kita sudah nggak ikhlas. Sholat kita seperti dikejar sama debt collector, buru-buru, nggak pernah khusyuk. Ya. Maka kalau nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW udah rusak sudah. Dulu ada seorang laki-laki ketika dia fil badiyah, dia lagi jalan di mana, di padang pasir. Lantas dia bertemu dengan satu sosok. Ini sosok ini jelek, nggak enak dilihat, jelek, busuk, bau. Ditanya sama laki-laki ini, ente sabe? Saya ini cerminan Anda punya amal. Wah, kelabakan dia. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang sekiranya bisa membuat ente jadi cakep? Ya, kata dia, aksiru ala salah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau pengen saya ini cakep, ya rapi, harum, cakep, indah, ente perbanyak sholat ala Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi ya kita berhusnudzon, amalan-amalan yang kurang-kurang yang kita miliki dengan berkah sholawat rapi, gitu ya. Maka Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu mendapatkan tawaran Allah Ta'ala. Nabi Musa, jika Anda pengen dekat dengan saya, lebih dekat dari lisan dengan ucapannya, telinga dengan pendengarannya, hati dengan lintasannya, ruh dengan badannya, ini kan nggak bisa dilepas ini. Tapi Allah tawarkan ke Nabi Musa, kalau pengen ente lebih dekat dari itu dengan saya, satu, perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka sudah ambil kesimpulan di situ. Ambil kesimpulan. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, repot kitanya. Kita yang repot. Ya, nanti di sananya agak susah. Tapi dengan berkah salawat, mudah-mudahan ya banyak maaf yang datang kepada kita dari Allah Ta'ala. Karena kenapa? Ya, Nabi yang paling dekat dengan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, yang mendapatkan risalah rahmat,
Yang rahmat ini dengan laknat nggak bisa bersatu. Kalau kita dekat dengan sosok yang punya rahmat ini dengan wasilahnya Nabi Muhammad, laknat jauh insya Allah. Kenapa? Ya kita dekat dengan sosok yang diembankan rahmat pada Allah Ta'ala. Nah, kita dekat, laknat jauh insya Allah. Rahmat datang, laknat jauh. Rahmat lepas, laknat datang. Nah sekarang kita mulazamah dengan kedekatan dengan Nabi Muhammad yang Allah titipkan rahmat kepadanya, dengan punya kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, insya Allah laknat jauh. Laknat jauh. Mudah-mudahan Markazul Ghaw santri-santrinya kuat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa namanya? Saya kaget tadi ketika guru suruh saya badalin, karena kan lagi mentraweh sama Bang Ingo tuh kan. Ini mau pulang ke rumah rencananya. Saya punya bini lagi sakit. Katanya ini dari siang sampai sekarang ini perasaan kayak gempa terus ini. Jadi kurang darah. Mau pulang. Guru WA suruh ke sini. Tadi kan katanya ada Ustaz Andi. Ustaz Andi nggak datang. Yang kedua, saya pengen menjadi salah seorang sahabat yang termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan, bagaimana keadaan sahabatmu? Apakah dia mengingatkan kamu kepada kematian? Dijawab sama sahabat yang lain, saya tidak pernah mendengarkan sahabat saya untuk mengingatkan saya tentang kematian. Maka dia bukan sahabat kamu. Nah, ini malam saya pengen menjadi sahabat terbaik bagi kalian. Ya, sebagaimana ini kalam. Tahu Nabi Yakub? Itu Nabi Yakub. Dia CS dengan malaikat maut. Tahu CS? Akrab, dekat. Jadi sesuatu datang ke malaikat maut ke Nabi Yakub. Nanya. Ya, datang kan? Ditanya sama Nabi Yakub, malaikat maut, Anda datang ke sini untuk apa ini? Berkunjung atau untuk mencabut saya punya roh? Maka dijawab sama malaikat maut, nah, saya pengen main aja ya Nabi Yakub, pengen berkunjung, pengen ziarah. Ya marhaba. Malaikat maut, saya ini punya hajat sama ente. Apa itu Nabi Yakub? Kalau Anda pengen mencabut ajal nyawa saya, memang bertepatan ajal saya datang, tolong kasih tanda-tanda ya. Siap? Siap. Sekian waktu berjalan, datang lagi nih malaikat maut ke Nabi Yakub. Datang, ditanya. Ya datang kan, ditanya. Malaikat maut, ini ente datang ngapain hari ini? Nah kali ini aneh pengen cabut antum punya nyawa Nabi Yakub. Protes Nabi Yakub. Ya katanya sebelum ajal saya datang, antum kan mau ngasih 2-3 utusan nih. Mana utusannya? Oh sudah Nabi Yakub sudah utus. Mana? Yang pertama kata Nabi Yakub, putihnya rambutmu setelah hitamnya. Putihnya rambut setelah hitamnya. Coba cek tuh. Ada putih belum? Putih hati-hati. Yang kedua, lemahnya badanmu setelah kuatnya wahai Nabi Yakub. Yang ketiga adalah bungkuk badanmu setelah tegapnya. Wahai Nabi Yakub, ya hadza rusuli ila ibni Adam. Ini adalah 3 utusan yang aku utus kepada seluruh anak cucu Adam tanpa terkecuali. Kalau sudah ada 3 tanda-tanda ini, maka dia semakin mendekat kepada ajalnya. Jadi ini ilmu buat kita, alarm. Jadi kalau sudah ngaca-ngaca, oh udah tumbuh putih 1, 2, 3, jangan tambah jadi. Ini semakin tua semakin jadi. Akhirnya, ya maksudnya kalau udah begitu tanda tahu ya saya bakal dekat kepada Allah, saya bakal kembali ini, bakal meninggal ini. Harusnya lebih disiapkan. Nah, makanya bulan suci Ramadan ini bulan khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Allah berikan 2 cahaya untuk umat Nabi Muhammad. Yang pertama cahaya Ramadan, kedua cahaya Al-Quran.
Yang cahaya difungsikan untuk dua kegelapan. Pertama di kubur, kedua kegelapan di akhirat. Makanya orang yang betul-betul mengisi, memanfaatkan Ramadan yang dengan sebaik-baiknya kemanfaatan, diisi, diperhatikan, diawasi betul-betul waktu demi waktunya, diperhatikan betul-betul setiap waktu yang dia lewati, jangan sampai ada sia-sia. Mudah-mudahan mendapatkan cahaya di bulan Ramadan ini. Makanya qala Rasul, "Lau azinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama." Andai Allah izinkan langit dan bumi ini keduanya berbicara, laqala, tak sungguh keduanya akan berkata, busyra liman samar Ramadan. Berita gembira bagi siapa? Bagi mereka yang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa kabar gembiranya? Bil jannah, surga. Surga. Ya kalau betul-betul rapi, diawasi Ramadannya dengan rapi. Waktu demi waktu betul-betul diawasi, betul-betul dia menghamba kepada Allah di bulan Ramadan ini. Al-Qur'annya diperhatikan, jamaahnya diperhatikan, ya. Pikirannya diperhatikan, hatinya diperhatikan, betul-betul rapi. Betul-betul diawasi, hatinya diawasi oleh dirinya, pikirannya diawasi oleh dirinya. Betul-betul nggak mau dia berbuat kesalahan dalam mengisi Ramadan ini. Karena cahaya yang ingin digapai. Karena tadi kematian sudah pasti. Nah, langkah sebelum kita ke akhirat, barzah. Innal kabra yunadi, berkata kubur kepada kita, ana baital wahda. Hei seluruh umat manusia, saya ini rumah kesendirian. Nggak ada yang nemenin kita. Ana baital wahsya, saya ini rumah kesedihan. Ya. Ana baital zulmah, saya rumah kegelapan. Ana baital hayat, saya rumah yang di dalamnya banyak ular. Gal Rasulullah SAW, andai satu desisan ular terzahirkan di atas bumi ini, maka alam semesta ini hancur. Di dalam kuburan ada 70 ular. Satu ular bila mana berdesis, maka langit bumi hancur, semua tumbuhan akan hangus, tandus, mati. Andai satu teriakan di kubur tersebut terzahirkan, maka runtuh alam semesta ini. Maka gimana tidak mengatakan sahabat yang terbaik adalah mengingat kematian, karena itu yang pasti itu. Setiap langkah kita, hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, al-maut, maut. Lakin al-maut rahmatul mu'min. Tapi kematian istirahat bagi orang mukmin. Nah, sekarang ini kita ini Ramadan ini untuk menggapai ke sana. Alladzina amanu kutiba alaikumus salam wa ma kutiba, lupa nih. Agar lupa nih namanya, ini bukan penghafal. Itu. Ya, itu kita pengen dari bulan Ramadan ini, sekarang tinggal 12 hari lagi. Sebentar dia akan meninggalkan kita. Dan sumpah Jibril ada di situ. Ya Rasulullah, man adraka Ramadan lan yughfar lahu abadallah. Qul ya Rasulullah, amin. Barang siapa yang mendapatkan Ramadan, cuma disepelehkan, nggak ada uzur untuk jamaah, tapi dia nggak mau jamaah. Nggak ada uzur dia tidak puasa, tapi dia nggak puasa. Betul-betul disepelehkan Ramadannya. Wallah, itu semakin lepas Ramadan, ba'da Ramadan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin jauh. Ya Rasul, kul amin. Ya Rasul, Rasulullah katakan amin. Amin, kata Nabi Muhammad. Nabi itu nggak pernah berkolaborasi untuk laknat. Tapi untuk masalah ini, artinya 1 bulan ini betul-betul kita bisa berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 11 bulan sudah rusak kita punya ibadah, sudah hancur, nggak bisa diharapin. Tapi 1 bulan ini harapan yang Nabi betul-betul paham, sebulan bisa kita menebus untuk kesalahan kita. Tapi tetap nggak digubris sama umat Nabi Muhammad. Yang nggak mau peduli yang bulan ini. Ya sangat ya habis Ramadan jauh, semakin jauh dia. Habis Ramadan semakin jauh. Iya tuh billah. Gitu ya. Jadi kita sama-sama sekarang ini menuju ke sana. Kalian saya punya salah, punya kekurangan. Ya, punya salah kepada Allah Ta'ala. Memang kita sudah diikat, kita nggak bakal bisa suci.
Kita nggak bakal bisa suci, kita pasti. Tapi Allah tuh nggak menuntut kita suci karena kita bukan nabi. Yang nabi itu ya, yang suci itu hanya nabi maksum. Kita ini yang dituntut taib kembali, salah kembali, maksiat kembali. Jangan sampai kita munhabikun, orang-orang yang sama sekali nggak mau tahu dengan agama. Hilang agama di otaknya, nggak ada agama. Melihat sesuatu yang haram nggak merasa punya dosa. Ya, melihat sesuatu yang haram itu nggak merasa punya dosa. Ini yang bahaya nih, munhamikun. Yang maunya asik aja. Yang maunya tuh udah udah nggak mau tahu, mau bener, mau salah, mau maksiat, mau nggak, pokoknya udah seakan-akan agama sudah hilang di otaknya dia. Berbuat salah ya biasa aja, nggak ada getaran, wih saya salah. Padahal Allah nggak nuntut kita suci. Memang kul innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Lama diskusi, kalian tuh bikin salah dan dosa siang malam. Allah maklum. Tapi Allah mau tuh jangan sampai kita dalam kelompok orang-orang yang nggak mau sadar. Udah salah cuek dengan kesalahan itu. Allah mau ente taib kembali. Salah kembali. Lihat yang haram, ya memang mata kita salah. Tapi ya Rabb saya salah, minta maaf, kembali. Kita untuk melangkah ke arif billah itu susah, butuh proses. Tapi minimal kita ngambil derajat yang kedua ini, ya salah kembali. Itu yang Allah mau. Innallah yuhibbu at-tawwabin. Nah, selain itu kita mendapatkan predikat cinta. Itu kita pengen mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Nah, cintanya ini tadi. Ya, memang sengaja Allah bikin kita dosa agar nanti balik dari tobatnya kita mendapatkan cinta. Itu yang Allah mau dari kita. Salah? Oh ya saya salah. Minta maaf ya Rabb. Minta maaf. Itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mewujudkan kesadaran dalam hati kita. Ya. Kalau kesadaran sudah muncul, cahaya kesadaran sudah muncul, saya berhusnuzan dengan cahaya kesadaran yang telah muncul sedikit di hati kita menebar ke seluruh badan ini, sehingga badannya dekat sama masjid. Yang tadi jauh jadi dekat. Yang lisannya jauh dari masjid, lisannya jauh dari Al-Quran dengan zikir, dekat dengan Al-Quran dengan zikir. Sebab kesadaran yang kecil ini. Ya, iya Rabb saya makhluk, memang sepantasnya saya menghamba. Sepantasnya saya menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Udah nggak banyak mikir. Iya saya hamba, saya bakal kembali, saya akan berjumpa dengannya, dan itu bisa datang kapan saja. Namun setidaknya saya akan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya persiapan. Ini bulan tarbiyah, Ramadan bulan tarbiyah. Kalau tidak mengambil kesempatan di bulan ini, maka di bulan mana lagi kita bisa meningkatkan ibadah? Kalau di bulan ini saja kita serampangan. Jangan berharap di bulan depan itu, Syawal itu kita bisa nikmat ibadah. Sedangkan bulan yang telah dibuka, telah mendapatkan tawaran-tawaran Allah Ta'ala. Ya, sampai dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, apa namanya itu? Ya, ada satu bulan, satu hari, satu malam itu Lailatul Qadar. Di bulan ini dikabarkan. Bahkan kata riwayat yang paling kuat di 10 hari terakhir. Ya, dikatakan di situ apa namanya? Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan itu Allah perintahkan Jibril dengan pasukannya, Jibril bawalah panci hijau diletakkan di atas Ka'bah. Nah, Jibril dengan pasukannya ada 600. Lantas setelah itu 600 sayap maksudnya ya. Ada malaikat itu dia punya punya jumlah sayap itu 600. Nah, 2 sayap tidak dibentangkan. Kapan dibentangkan? Setelah datangnya malam Lailatul Qadar. Udah begitu? Andai ada umat Nabi Muhammad, ya, diisi kebetulan dia bertepatan mendapatkan malam tersebut dan dia ibadah di malam itu, mungkin dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan Al-Qurannya, asik ibadah, bertepatan malam Lailatul Qadar,
Maka Jibril perintahkan kepada pasukan tadinya itu memberikan salam kepada umat Rasul yang mengisi malam Lailatul Qadar. Setelah mereka menyampaikan salam, Jibril perintahkan lagi kepada pasukannya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ini malaikat enggak mau kembali dia sebelum dia menuntut dari Jibril. Wahai Jibril, bagaimana nasib keadaan mereka umat Nabi Muhammad? Munajatnya mereka, doanya mereka. Tenang, kata Jibril. Dia akan yang munajat Allah kabul dan mereka mendapatkan maaf. Selama dia tidak melakukan 4 hal. Apa yang pertama? Selama dia tidak pemabok dan selama dia tidak durhaka sama orang tuanya. Selama dia punya hatinya berat, hati kesel sama orang tuanya, bukhut sama orang tuanya, kurang ajar sama orang tuanya, maaf, ini nggak dapat bagian. Dan juga selama dia nggak memutuskan silaturahim, dia mendapatkan ampunan Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Dan selama dia tidak memboikot saudaranya, diam 3 hari, dia akan mendapatkan ampunan ini. Kalau ada 4 hal ini, minta maaf kata Jibril, mereka tidak mendapatkan apa-apa, minta maaf. Sekalipun di ibadahnya rajin di bulan Ramadan ini. Karena ini. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala ya, jauhkan penyakit-penyakit batin dari kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan kekuatan kalimat lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita doakan guru kita sehat afiat, keluarganya sehat afiat, wabil khusus Muhammad Allah sembuhkan dengan segera, sembuh yang sempurna. Mudah-mudahan juga keluarga besarnya guru kita diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan dari bala musibah, dan kita sebagai santrinya senantiasa mendapatkan bimbingannya, mendapatkan tuntunannya hingga kita bisa menjadi hamba yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit dari Al-Fakir, minta maaf, minta ridha. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.